فيا عباد الله اتقوا الله وقال الله في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون أيها المؤمنون الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Marilah kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita untuk terus melakukan ketaatan dalam semua keadaan kita. Semoga Allah memudahkan kita untuk bisa menerapkan sunnah Nabi di semua urusan kita. Semoga Allah menjadikan kita tidak pernah kehilangan keimanan dan takwa kita kepadanya. Mari juga kita berselawat kepada Nabi SAW. Semoga kita tidak hanya sekedar menjadi umatnya yang biasa-biasa saja, tapi bisa menjadi umatnya yang luar biasa, menjadi duta Islam, menerapkan dan menghidupkan rahmatan lil alamin. Saudara-saudara, hari ini sampailah kita di sini. Suasana Idul Fitri. Apa sih Idul Fitri itu? Saya sering mengilustrasikan Idul Fitri itu seperti suasana seorang anak-anak yang masih pada usia fitrah, balita lah. Fitrah atau memahami secara awam seperti itu. Kalau kita punya anak 1 tahun atau sekian bulan, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, cobalah perhatikan mereka. Jika mereka bermain dengan abang, adik atau temannya, tidak sekali dua mereka akan bertengkar dan kemudian salah satunya ada yang menangis. Sebagai orang tua kita mungkin saja marah, betul-betul marah. Mungkin kita pukul salah satunya. Tapi ternyata belum hilang marah kita. Mereka yang bertengkar ini sudah bisa saling tertawa satu sama lain, sudah bisa bermain lagi. Atau cobalah cubit anak kita yang masih usia berapa bulan, 1 atau 2 tahun atau 3 tahun, dan biarkan dia menangis. Biarkan dia faham dan sadar bahwa sebenarnya kitalah yang mencubitnya. Tapi cobalah pujuk setelah itu. Terkadang air matanya masih menetes, tapi bibirnya sudah tersenyum. Apa yang sedang saya ingin sampaikan dari cerita yang sederhana ini? Itulah fitrah. Hati yang bersih, tidak ada dendam, tidak ada benci, tidak ada dengki, tidak ada khusumat. Dia tidak menyimpan masalah dalam dirinya. Dia tidak punya prasangka buruk dengan siapapun. Ketika orang tuanya mencubitnya, dia tidak menyimpan dendam sama orang tuanya. Atau cobalah seret anak usia 3 tahun itu keluar rumah, tutup pintu dan katakan jangan pulang lagi kemari. Coba perhatikan apa yang akan dia lakukan. Dia akan menjerit, dia akan memukul-mukul pintu dan meminta masuk lagi ke dalam. Walaupun dia tahu bahwa dia salah, walaupun dia tahu resikonya dia akan didiamin atau dimarahin oleh orang tuanya lagi, atau orang tuanya belum berhenti dan belum hilang marah. Itulah fitrah. Dia tidak pernah jauh dari orang tuanya dan tidak mau jauh dari orang tuanya. Ilustrasi kedua, saya bisa sampaikan seorang anak miskin, papa, hina, renta, fakir orang tuanya. Dibawa ke rumah seorang kaya raya yang punya segala banyak permainan di rumah itu, yang pasti akan menyenangkan anak ini. Oleh si pemilik rumah, anak ini dibenarkan untuk silahkan bermain apa saja di rumah ini, nak. Maka dia pun dengan senangnya akan bermain apa saja. Tak lama kemudian orang tuanya mengatakan, sudah Dek, kita pulang. Tidak. Ayo, kita pulang. Enggak. Udah ya, mak pulang duluan ya. Iya. Orang tuanya pulang. Dia tidak peduli. 1, 2, 3, 4, setengah jam, 1 jam, mungkin dia masih menikmati permainan.
Tapi tak lama kemudian mungkin dia akan mencari-cari dan kemudian mulai berubahlah wajahnya ketika dia tidak menemukan orang tuanya di situ. Permainan, suasana yang menggembirakan mulai berubah, tidak lagi menyenangkan sama dia. Dia mulai bertanya kepada pemilik rumah, mana orang, mana mak, makmu pulang, nanti sore baru datang, makmu pulang, besok pagi baru datang. Dia sudah mulai tidak nyaman. Itulah fitrah. Saya pernah bawa anak saya dari 9, waktu itu anak saya masih 7 orang. Anak saya paling kecil saya bawa ke sebuah tempat bermain. Ketika sampai di tempat, tidak menoleh sedikit pun kecuali hanya sekali-sekali. Dia berlari ke arah tempat bermain itu. Dia menengok ke belakang, di kejauhan dia masih lihat saya, dia senyum dan dia berlari masuk dan membenamkan diri dalam kesenangan. Tapi sesekali memang dia lihat saya di posisi saya. Sampai saya beranjak dari posisi saya berdiri dan berlindung di balik dinding. Saat itu saya melihat dia dari kejauhan, dia melihat ke arah saya berdiri semula, dan ketika dilihatnya tidak ada saya di situ, maka wajahnya berubah dan dia berlari keluar dari ruang permainan itu. Dia mencari, tapi saya tidak tega membiarkan dia lama. Saya keluar dari balik dinding dan saya tersenyum. Begitu melihat saya, dia pun tersenyum kembali dan masuk lagi ke tempat permainan itu. Saya menerjemahkan, itulah fitrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ilustrasi yang sederhana ini, saya cuma ingin mengatakan bahwa orang beriman yang fitrah itu seperti anak kecil itu. Apapun posisinya, setinggi apapun jabatannya, sebesar apapun dan sehebat apapun kekayaannya, seluar biasa apapun popularitasnya, itu tidak akan menyenangkan baginya jika dia kehilangan Allah di situ. Jika Allah tidak bersamanya di situ, jika Allah tidak menyertainya di situ, tidak ada gunanya. Seperti seorang anak kecil yang bermain di tempat permainan yang luar biasa, jika tidak ada orang tuanya bersamanya, jika tidak ada orang tuanya yang menemaninya, maka itu bukan menyenangkan baginya. Satu hari saya pernah melintas di satu perempatan jalan di kota Medan ini. Pagi-pagi lepas kuliah subuh, ada seorang ibu menggendong bayi dan seorang anak kecil yang saya kira usianya di bawah 5 tahun. Mereka pengemis di pinggir jalan. Saya memperhatikan mereka bercanda satu sama lain. Si anak tertawa segar, si ibu juga tertawa segar. Apakah anak itu protes ketika orang tuanya miskin? Tidak. Saya belum pernah dengar ada anak dalam usia fitrah itu meninggalkan rumah karena tidak tahan bersama orang tua yang fakir, atau orang tua yang miskin, atau orang tua yang sakit-sakitan. Tidak. Itulah fitrah. Seorang mukmin sama dia harga besar hidupnya adalah Allah bersamanya. Saat ketika Abu Bakar sudah menangis pilu, saat dia seperti demam panas bergetar badannya, saat dia mengatakan, ya Rasul, yang mereka cari adalah engkau, bukan aku ya Rasul. Dan hari ini kita berada di posisi yang jika mereka masuk saja ke dalam gua ini, habislah kita ya Rasul. Izinkan saya keluar ya Rasul. Saya akan berupaya segala cara agar mereka tidak masuk ke dalam. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana mereka menangkapmu, memukulmu, dan akan membunuhmu sekarang. Rasulullah SAW waktu itu sebenarnya secara manusiawi memiliki kecemasan yang sama dimiliki oleh Abu Bakar di Gua Sur. Tapi apa katanya kepada Abu Bakar? La tahzan ya Abu Bakar, innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, kau jangan cemas, Allah bersama kita. Apakah di saat mengatakan Allah bersama kita, Rasulullah tahu apa skenario yang akan terjadi selanjutnya? Tenang Abu Bakar, Allah bersama kita. Pasti Abu Bakar, kita tidak akan bisa ditangkap oleh kafir Quraisy ini. Gak ada bahasa itu. Kenapa? Karena sejarah juga membuktikan ada nabi yang dibunuh umatnya, ada nabi yang disakiti umatnya, ada nabi yang diusir umatnya. Bahkan Nabi mengatakan nanti di yaumul akhir ada nabi yang berjalan ke mahsyar dan tidak ada satu pengikut pun bersamanya. Ada yang cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang. Ada yang kemudian ramai, dan akulah yang akan membawa umat yang paling banyak di mahsyar.
Maka Nabi tidak mengatakan pasti Abu Bakar, tapi Nabi mengatakan innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Saudara-saudara, mungkin semua kita sudah dengar bagaimana kondisi Palestina, khususnya Al-Aqsa, Gaza hari ini. Mungkin sebagian kita bertanya, kalau memang Allahu ma'ana, Allah bersama kita, apa bukti Allah menyertai kita? Kenapa Allah tidak bela kita, saudara? Kenapa Allah seperti meninggalkan kita? Kenapa Allah seperti membiarkan kita? Kenapa Allah seperti tidak peduli dengan kita? Miliaran penduduk bumi, kalau ditanya siapa yang paling banyak miskin, orang Islam. Yang paling banyak bodoh, orang Islam. Yang paling banyak bertengkar, orang Islam. Yang paling banyak tidak bisa membangun persaudaraan, orang Islam. Yang negaranya paling jorok, negeri Muslim. Kenapa seperti Allah tidak peduli sama kita? Ini karena kita salah paham memahami kesertaan Allah bersama kita. Saya mengambil ilustrasi orang tua terhadap anak lagi. Apa yang akan terjadi bagi saudara-saudara, bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu ketika dokter memvonis bahwa anak ini harus dioperasi, kalau tidak maka tidak ada alasan untuk bisa secara medis menyatakan anak ini akan lebih lama hidup. Baik dokter, saya siap dioperasi, tapi mohon maaf berapa biayanya? Dokter mengatakan sekian. Apa yang akan terjadi bagi orang tua ini? Mungkin dia akan menitiskan air mata bercucuran karena dia tidak membayangkan biaya segitu besar. Karena melihat uang sejumlah yang disebutkan dokter itu saja dia tidak punya dan tidak pernah melihatnya. Apa yang akan dia lakukan? Mungkin dia akan berlari dari pintu ke pintu, ke rumah untuk bagaimana caranya. Bahkan sampai bukan tidak mungkin menjual harga diri, merendahkan harga diri sekalipun, tidak ada masalah, asal anakku bisa hidup. Kira-kira kesertaan Allah sama kita dalam urusan apa? Oh, tanda Allah sayang sama saya diberi kekayaan. Sorry mas, enggak demikian maknanya. Saya diberi jabatan, enggak. Saya populer di tengah orang banyak, enggak. Nanti di mahsyar ada orang yang dibangkitkan, yang pertama akan ditanya adalah orang yang diberikan ilmu dan menghabiskan waktunya sepanjang hari untuk berdakwah. Aku karuniakan kau ilmu. Apa yang kau sudah buat dengan ilmu? Ya Rabb, pagi, siang, malam, sore saya berdakwah, jutaan orang mendengarkan saya, terkesima. Ada orang kafir jutaan yang masuk Islam karena kelembutan dakwah saya. Dan semua itu kau lakukan karenamu ya Allah. Apa kata Allah? Kau dusta, kau bohong. Kau melakukan itu semua karena kau menikmati panggilan mereka terhadapmu, tuan guru, tuan syekh, muallim, ustaz, guru kami. Kau menikmati salam cium tangan mereka, kau menikmati sambutan spesial mereka. Itu yang kau inginkan, bukan aku. Dan hari ini tidak ada bagianmu dariku. Malaikat antar ini manusia ke dalam neraka. Ini ilustrasi yang pernah disampaikan Rasulullah SAW. Ada orang yang hari-harinya menghabiskan hartanya di jalan Allah, tapi bukan karena Allah. Allah mengatakan dusta kau. Ada orang pokoknya semuanya karena kuncinya adalah ketulusan. Saya ingin menjawabkan kepada kita, bagaimana sebenarnya kesertaan Allah itu seperti masyitah yang menceburkan diri ke dalam air panas. Kesertaan Allah itu seperti seorang ibu yang memegang bayi, yang waktu dia terhenti ketika harus nyemplung ke dalam parit yang sudah dibakar oleh seorang raja zalim, maka bayinya mengatakan, ibu jangan takut, nyemplung saja ibu, karena api ini hakikatnya adalah pintu pertemuanmu dengan Allah ibu. Di seberang sana ada kehidupan tanpa kematian lagi, ada kehidupan yang tidak berakhir, karena di sana hanya ada kekekalan ibu. Allah menunggu kita dengan istiqomahnya kita kepada keyakinan kita. Nanti coba cek, ini kisah Ashabul Ukhdud yang diceritakan dalam Quran. Kesertaan Allah itu juga bisa seperti Sulaiman.
ketika Allah memberikan kekayaan, ketika Allah memberikan kekuasaan, ketika Allah memberikan kerajaan, ketika Allah memberikan takluknya semua makhluk, binatang, tumbuhan, jin. Kalau ditanya mana lebih hebat, Sulaiman sama Fir'aun, seharusnya Sulaiman, Maha Suci Allah. Dan mohon ampun saya kepada Allah, seharusnya Sulaiman lebih pantas sombong dibanding Fir'aun. Tapi Fir'aun bilang apa? Ana rabbukumul a'la, akulah Rabb kalian yang maha tinggi. Sulaiman ketika orang memujinya, dia cuma bilang apa? Hadza min fadli rabbi. Ini cuma keutamaan, kelebihan yang Allah kasih. Liyabluwani, ini cuma ujian samaku. Ashkur atau am akfur? Apakah aku mensyukuri nikmat Allah atau aku kufur dari nikmat Allah? Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Innallaha ma'ana, maknanya adalah kita tidak kehilangan iman kita di semua keadaan. Satu hari ada orang yang memuji seseorang di depan saya dengan mengatakan dia adalah orang yang ikhlas. Saya mengatakan, jika kau menemukan dia ikhlas karena dia punya harta, maka cobalah periksa jika tidak ada harta bersamanya, apakah dia masih memiliki ketaatan yang sama kepada Allah di saat sama seperti dia punya harta? Jika kau menyatakan dan melihatnya ikhlas karena dia punya jabatan, maka cobalah perhatikan ketika jabatan itu tidak ada lagi bersamanya, apakah dia masih akan memiliki keikhlasan ibadah kepada Allah sama seperti Allah memberikan kesuksesan dan segalanya kepadanya. Ikhlas itu seseorang tidak akan kehilangan Allah di semua keadaan, tidak akan kehilangan ketundukan, tidak akan kehilangan kemampuan untuk mensyukuri nikmat, tidak akan kehilangan kesabaran ketika menghadapi rintangan, ujian. Itulah ikhlas. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah yang mulia, inilah Idul Fitri. Kenapa Idul Fitri? Saya sering mengatakan Idul Fitri itu seperti kita melihat atau memperbaiki gambar yang sudah kita punya. Allah tidak melahirkan kita, tidak menjadikan kita di muka bumi sebagai orang yang hebat. Tidak, semua kita lemah. Semua kita lahir menangis. Semua kita lahir tidak bisa bicara. Semua kita lahir tidak bisa berjalan. Semua kita lahir tidak punya kemampuan. Bahkan tidak ada bekal harta. Semua kita lahir telanjang. Setelah kita mukallaf, setelah kita dibebani hukum, setelah Allah mengatakan kau sudah layak jadi khalifahku karena kau sudah balik, karena kau sudah akil, coba periksa apa yang kita lakukan dengan mata kita, apa yang kita lakukan dengan telinga kita, apa yang kita lakukan dengan mulut kita, apa yang kita lakukan dengan tangan kita, apa yang kita lakukan dengan kaki kita, apa yang kita lakukan dengan kemaluan kita, dengan hati kita. Apakah kita masih tetap menunjukkan bahwa kita hamba yang tunduk kepada Allah, atau sudah merasa saya tidak butuh Tuhan lagi dalam hidup saya. Saya sudah tidak butuh Tuhan. Saya sudah tidak perlu Tuhan. Kenapa? Saya sudah kaya. Kenapa? Karena saya sudah berkuasa. Kenapa? Saya sudah cukup populer. Idul Fitri artinya kita kembali pada kesadaran bahwa kita cuma budak di semesta besar Allah ini. Itulah kenapa kalimat yang kita bacakan, yang harus kita lantunkan di saat berakhir Ramadan kemarin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maha besar Engkau Tuhan, Maha besar Engkau Tuhan, Maha besar Engkau Tuhan. Kalimat yang sama ketika seorang berangkat haji, labbaik Allahumma laka labbaik, labbaik la syarika la, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar. Seorang anak lahir, dia juga harus di telinganya didengarkan kata Allahu Akbar. Kenapa? Karena hakikatnya kita tidak ada apa-apanya. Kita bisa jalan tegap sama darah kita merah, kotoran kita bau, kalau kita tidak mandi bau, mulut kita tidak kita gosok bau, menjijikkan. La ilaha illallah, tidak ada kekuatan, kekuasaan, tidak ada yang layak dipertuhan kecuali Engkau Tuhan. Presiden, raja, sultan, siapapun, dia tidak bisa mengatur degupan jantungnya sendiri, kedipan matanya sendiri, tarikan dan hembusan nafasnya sendiri. Ini zaman Covid. Ada orang bisa beli segalanya, ada orang bisa pergi ke rumah sakit segalanya. Tapi kalau sudah Covid menyerang, luar biasa. Udara yang semula gratis, dia akan sangat kesusahan untuk bisa menghirupnya. Apapun alat dipasangkan, dia akan sangat menderita waktu itu.
Allah jika berkehendak dan berkuasa atau menetapkan ketetapannya, tidak ada hebatnya kita ini, nggak ada hebatnya kita. Kita pernah naik pesawat, ketika turbulensi pesawat itu, apa yang terjadi? Gamang, panik, takut, cemas. Apa yang kita cemaskan? Kematian. Bagaimana seorang mukmin menghadapi kematian? Subhanallah. Satu hari Sa'ad bin Abi Waqqas bersama Abu Dujanah pernah berdoa kepada Allah. Sa'ad bilang, ya Abu Dujanah, aminkan doaku. InsyaAllah nanti kalau sudah kau berdoa, aminkan juga doaku, kata Abu Dujanah. Maka Sa'ad mengatakan, InsyaAllah. Sa'ad berdoa, ya Rabb, kalau nanti ada peperangan lagi, izinkan aku berhadap dengan musuh yang tangguh, dan aku bisa mengalahkannya ya Allah, sampai dia terbunuh, dan aku berharap ridho-Mu ya Allah. Amin, kata Abu Dujanah. Apa kemudian Abu Dujanah berdoa, ya Rabb, kalau nanti pertempuran terjadi, aku ingin menghadapi musuh yang paling tangguh di antara musuh itu, dan aku mau dia memotong telingaku, dia memotong hidungku, dia menyayat perutku ya Allah, dan aku mati sebagai syahid di hadapan. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Abu Dujanah berdoa yang lebih baik dari aku. Apa yang terjadi setelah itu? Ketika selesai pertempuran Uhud, Rasulullah memeriksa salah satu jenazah, adalah jenazah Abu Dujanah. Apa yang dia lihat? Hidungnya sudah tidak ada, telinganya sudah tidak ada, perutnya sudah terkoyak-koyak. Abu Dujanah memenuhi janjinya kepada Allah dan apa yang dia minta kepada Allah. Saudara-saudaraku yang mulia, apa yang kita minta kepada Allah sekarang? Apa kita cuma minta dunia atau kita menginginkan akhirat? Apakah bagaimana permintaan kita kepada Allah terhadap istri kita, terhadap suami kita, terhadap anak-anak kita, terhadap saudara kita, terhadap orang tua kita? Apa yang kita minta kepada Allah? Apakah mereka cuma, ya Rabb, jadikan anakku sukses, berilah harta kepadanya? Bukankah Allah menjanjikan surga kepada kita? Bukankah Allah menjanjikan kebaikan kepada kita? Ya Allah, berikan kesuksesan kepadaku tanpa kehilangan iman kepadamu. Berikan kesuksesan di mana aku punya harta tanpa kehilangan iman kepadamu. Ya Allah, jadikan keluargaku keluarga yang tidak kehilangan iman. Bukankah itu yang seharusnya kita minta kepada Allah? Ya Allah, jadikan kami muslim yang di mana saja orang-orang musuh-musuhmu diam saja kami, mereka akan takut melihat kami ya Allah, walau kami tidak memegang senjata sekalipun. Bukankah itu yang harusnya kita minta kepada Allah? Wahai Tuhan, jika ada saudara kami yang berlaku zalim, wahai Tuhan, jika ada saudara kami mukmin yang berlaku zalim, maka ingatkan dia, ajaklah dia kembali ke jalan-Mu. Biarlah dia menjadi saudara kami yang taat kepadamu. Janganlah biarkan dia jauh darimu ya Allah. Janganlah biarkan dia masuk ke dalam neraka-Mu, sementara Kau bahagiakan kami ke dalam surga-Mu. Bukankah seharusnya itu yang kita minta kepada Allah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Fa'tabiru ya ulil awsar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Nusalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. فيا عباد الله اتقوا الله. وقال الله في القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. Dulu ada orang yang Allah paling marah sama dia, marah sekali, karena ini orang sangat kurang ajar sama Allah, cuma punya secuil kekuasaan tapi ngaku Tuhan. Sepakat itu Firaun. Apa realisasi atau cara Allah membuktikan marahnya? Tidak ada satu kaum, tidak ada satu umat kecuali Allah memberikan kepada mereka satu nabi. Tapi untuk Firaun Allah utus dua nabi, Nabi Musa, Nabi Harun.
Izhaba ila Fir'aun fa innahu tagha. Pergi jumpain Fir'aun. Innahu tagha, dia kurang ajar itu. Sudah melampaui batas itu Musa. Tapi yang menarik, Nabi Musa tidak disuruh mencaci maki Fir'aun, tidak disuruh melaknat Fir'aun, tidak disuruh memerangi Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyina, kasih tahu sama dia dengan kalimat yang lemah lembut, kalimat yang menyentuh hatinya, kalimat yang menusuk ke dalam jiwanya. La'allahu, supaya dia yatazakkaru aw yakhsha, bisa mengingat atau bisa takut. Saya tidak ingin memanjangkan, saya cuma mengatakan lepas salat Id ini nanti, pergilah jumpain orang yang paling menyakiti hatimu. Pergilah jumpain orang yang paling tidak kau sukai dalam hidupmu. Atau cobalah mendoakan orang yang paling menjijikkan perasaanmu. Doakan kebaikan untuknya. Sanggupkah hatimu? Jika tidak, belajarlah dari anak-anak yang mereka belum setua kita, tapi mereka sanggup saling tersenyum padahal mereka baru saja bertengkar. Mereka sanggup tidak memiliki dendam di hati mereka. Bukankah kita juga kemarin mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, wahai Tuhan, kau itu pemaaf, cinta sama orang yang minta maaf, maka maafkan kami Tuhan. Jemaah yang mulia, mari kita akhiri khutbah ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meridhai kita semua. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang Dia masukkan ke dalam surganya pada satu hari kelak. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rabb, pagi ini kami menadahkan tangan kami ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kaulah Tuhan yang Maha Esa, Kaulah Tuhan pemilik langit dan bumi, Kaulah Tuhan yang telah membelah lautan dengan daratan, Kaulah Tuhan yang telah mengukuhkan bumi dengan adanya gunung-gunung, Kaulah Tuhan yang menggenggam jiwa kami, Kaulah Tuhan yang telah menciptakan tubuh ini Tuhan. Kaulah Tuhan yang memiliki hakikatnya mata kami, telinga kami, tangan kami, kaki kami, kemaluan kami. Ya Tuhan, inilah kami. Kami tadahkan tangan kami ke hadirat-Mu. Tangan yang sebenarnya kami sangat malu untuk kami haturkan ke hadapan-Mu. Karena tangan ini kami telah melakukan banyak dosa. Dari tangan ini kami telah melakukan banyak hal yang Kau tidak suka. Dari mata kami banyak hal yang kami lakukan sementara Kau membencinya. Dari kaki kami ini lebih mudah berjalan ke tempat yang Kau tidak ridha. Kaki kami ini lebih nyaman pergi ke tempat yang Kau tidak suka. Kaki kami ini pergi dan suka untuk berangkat ke tempat di mana kami melakukan dosa. Wahai Tuhan, ya Rabbul Alamin, wahai yang telah menetapkan zatnya sebagai zat yang memiliki sifat pengampun, ampunkanlah kami Tuhan atas dosa-dosa yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan atas dosa mata kami. Ampuni kami Tuhan atas ketidakberdayaan kami menjaga tangan kami, menjaga telinga kami, menjaga mulut kami, menjaga kemaluan kami, menjaga kaki kami. Ampunkan kami Tuhan di saat kami berdosa kepadamu di tengah keramaian. Ampuni kami Tuhan di saat kami berdosa kepadamu di tengah kesendirian kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami berdosa dengan kemaluan kami, dengan mata kami, dengan telinga kami, dengan mulut kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami tidak berdaya menjadi suami yang baik bagi istri kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami tidak berdaya menjadi istri yang baik bagi suami kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami tidak mampu menjadi anak yang berbakti bagi orang tua kami. Ampuni kami Tuhan ketika kami tidak mampu menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami, ya Allah. Ampuni kami Tuhan karena tidak ada bahagian di tubuh kami ini yang tahan jika Kau bakar dengan api-Mu, ya Allah. Tidak ada kenyamanan yang bisa kami rasakan ketika Kau pemilik semesta raya sudah membenci kami, ya Allah. Wahai Tuhan, apalah arti kehidupan ketika kami memiliki segalanya tapi Kau meninggalkan kami, ya Rabb. Kemarin Kau memberikan Ramadan dengan semua keberkahannya,
Ramadan pun sudah meninggalkan kami ya Allah. Ampuni kami ya Allah. Jangan dengan perginya Ramadan Kau pun meninggalkan kami ya Allah. Karena di luar sana syaitan, nafsu kami menginginkan kesenangan, menginginkan pembangkangan, menginginkan kehancuran. Ampuni kami Tuhan, karena ketidakberdayaan kami untuk taat kepadamu selama ini ya Allah. Ampuni kami Tuhan, ketika kami lalai dan mengira harta kekayaan yang kami miliki adalah bukti sayang-Mu kepada kami. Ampuni kami ya Rabb, ketika kami mengira bahwa kemuliaan-kemuliaan yang diberikan makhluk kepada kami adalah bukti percayanya Engkau kepada kami. Ampuni kami Tuhan, ketika kami masih melazimkan dosa dan menikmatinya. Ampuni kami ya Allah, ketika ternyata kehidupan ini mulut kami jarang dan sangat jarang untuk mengucapkan nama-Mu. Hati kami jarang takut kepadamu. Hati kami tidak pernah berzikir dan merasakan cinta kepadamu. Ampuni kami Tuhan, ketika kami lalai, ketika kami tidur, Kau tetap Tuhan kami yang memberikan udara untuk kami hirup. Kau tetap Tuhan kami yang menatap kami dan menunggu kami untuk minta ampun. Ampuni kami ya Allah. Janganlah kematian datang kepada kami di saat itu Kau sedang benci kepada kami, tapi izinkan kematian datang kepada kami ya Allah di saat itu Kau sedang ridho kepada kami ya Allah. Izinkan kematian datang kepada kami ya Allah di saat itu Kau sedang cinta kepada kami ya Allah. Wahai Rabbul Alamin, negeri kami dan seluruh dunia hari ini mengalami kesulitan karena adanya pandemi virus Covid. Ya Rabb, kami tahu betapa lemahnya ketaatan kami, betapa lemahnya percaya kami kepadamu, betapa jauhnya kami darimu ya Allah. Makhluk kecil ini tidak satu dua telah menjauhkan kami untuk mengingatmu, untuk menyadari bahwa makhluk itu dan kami sama-sama hamba-Mu ya Allah, sama-sama mengabdi kepadamu ya Allah, sama-sama tunduk pada sunnah-Mu ya Allah. Bagaimana kami bisa selamat dari marah-Mu ketika kami mencari keselamatan hidup kami tidak kepadamu ya Allah. Ampuni kami ya Allah, karena sebab virus ini kami menjauhi salat. Ampuni kami ya Allah, karena sebab virus ini kami tidak mendatangi masjid-masjid kami ya Allah. Kami menutup pengajian-pengajian kami ya Allah. Kami tidak lagi melakukan upaya untuk saling berukhuwah di antara kami ya Allah. Ampuni kami ya Rabb, betapa lemahnya kekuatan dan kekuasaan yang kami miliki. Wahai Tuhan, kami hidup di zaman yang penuh dengan fitnah, di mana kezaliman dianggap sebagai kemuliaan, di mana sikap tidak amanah dianggap sebagai satu kehormatan. Ya Allah, kami adukan semua kelemahan kami kepadamu ya Allah. Kami adukan semua mereka yang berlaku zalim kepada agama ini kepadamu wahai Tuhan, karena Kaulah pemilik dunia dan akhirat, karena Kaulah yang menggenggam jiwa kami dan jiwa mereka. Ya Allah, selamatkanlah kami, selamatkan Al-Aqsa, selamatkan umat Islam yang memberikan pembelaan kepada Al-Aqsa, selamatkan seluruh ulama-ulama kami, selamatkan mereka yang berjuang di jalan-Mu ya Allah, selamatkan orang-orang yang mencintai-Mu ya Allah. Janganlah Kau biarkan dunia ini sunyi dari orang-orang yang berzikir kepadamu, dari orang-orang yang beribadah kepadamu, dari orang-orang yang dekat kepadamu, dari orang-orang yang membela agamamu. Ya Allah, muliakanlah kami dengan hadirnya orang-orang yang adil ketika dia memimpin kami, dengan hadirnya orang-orang yang amanah ketika dia memimpin kami. Muliakanlah kami ya Allah dengan hadirnya para alim ulama Rabbani yang bagi mereka harga diri mereka telah mereka jual kepadamu, bukan kepada dunia ya Rabbal Alamin. Wahai Tuhan, hari ini kami juga menadahkan tangan dan meminta kepadamu. Sebahagian dari orang-orang tua kami telah mendahului kami. Berikan kelapangan bagi mereka di kuburnya ya Allah. Senang dan bahagiakan mereka seperti mereka pernah membahagiakan dan menyenangkan kami di saat kami masih kecil ya Allah. Wahai Tuhan, pertemukan kami dengan mereka satu hari kelak dalam surga-Mu ya Allah. Wahai Tuhan, berikanlah kemudahan dalam hati kami, agar hati kami bersih, agar hati kami lapang, agar hati kami lembut ya Allah. Wahai Rabbul Alamin, jadikanlah hari ini adalah hari di mana kami memulai kehidupan yang baru,
kehidupan orang-orang yang tunduk kepadamu, kehidupan orang yang tahu diri bahwa kami hanya hamba-Mu ya Allah, kehidupan orang yang faham bahwa Kau adalah Tuhan kami dan Kau telah menetapkan kekhalifahan untuk kami. Izinkan dan mudahkan kami untuk bisa melakukan kerja-kerja dalam kehidupan kami, menjadikan diri kami bermanfaat bagi dunia, bagi semua orang, dan juga Kau masukkan kami ke dalam surga-Mu pada satu hari kelak ya Allah. Wahai Rabb, jadikanlah kami imam yang baik, ayah yang baik, istri yang baik, suami yang baik, orang tua yang baik, tetangga yang baik, pemimpin yang baik, alim yang baik ya Allah. Janganlah Kau biarkan ada noda yang merusak keikhlasan kami dalam semua kebaikan yang kami lakukan itu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.